Baik jamaah, Anda kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Sebelum Ustadz Cep melanjutkan tausiah untuk tema kita hari ini, perkara biasa tapi dosa besar. Nah inilah bahayanya meremehkan dosa. Nanti lanjutkan ya Ustadz ya. Tapi sebelumnya Ustadz izinkan ada pertanyaan dari netizen. Baik, saya izinkan ya, Kang Bedu. sudah masuk melalui Instagram kita di @jalandakwahbtv Silahkan. official. Sudah ada dari @yaya Raisa. Assalamualaikum Ustadz. Saya Raisa, mau cerita tentang pengalaman saya pas ke kos dulu. Dulu Raisa pernah ngekos Ustadz dulu. Raisa. Ini Yaya Emang Raisa. Kang Bedu kenal? Kayak seolah dulu Raisa pernah ngekos. Kenal Raisa yang mana ini? Ini Raisa yang penyanyi bukan sih? Oh, bukan kali. Bukan ya, bukan juga ini. Bukan Kang Bedu ah. Yaya Raisa, ya. Jadi dia dulu pernah ngekos di Raisa nih. Pernah ngekos. Iya. Jadi pemilik kosan tuh suka ngasih makanan ke saya. Nah sering banget tuh makanan dikasih ke saya itu bersisa karena saya udah kenyang. Saya tahu tuh nggak boleh buang-buang makanan. Jadi biasa dah kasih sisanya ke kucing di pinggir jalan. Nah menurut Ustadz, apakah dengan cara tersebut saya sudah menghindari yang namanya mubazir? Karena sisa makanan saya kasih kucing ke Pak Ustadz. Nah kan katanya katanya memubazirkan sesuatu itu termasuk dosa kecil. Dan apabila dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik. Dijawab. Oh dijawab. Iya itu. Saya nunggu dipersilakan. Ayo silakan Pak Ustadz. Iya. Baik Kang Bedu. Ceritanya ibu kosnya sering buang-buang makanan. Ngasih makanan ke si Raisa. Ngasih ke si Raisa. Tapi karena Raisa udah kenyang, makanan nggak habis tuh. Dikasih ke kucing supaya tidak mubazir. Itu sudah betul sekali. Dikasih ke kucing biar nggak mubazir. Tapi kucingnya juga udah kenyang. Dikasih ke balikin lagi ke saya. Sembarangan banget nih. Saya mau suka makan bekas kucing. Maaf. Dosa hal yang sepele. Iya, hal yang sepele tuh. Yang kecil jadi besar. Saya ridho. Beliau tuh orangnya pemaaf. Orang yang bertakwa. Iya. Itu Pak Ustadz dia kasih kucing. Makanannya dari si Raisa dikasih ke kucing. Apakah tindakan dia termasuk yang betul karena supaya tidak terjadi hal-hal yang mubazir? Betul sekali. Karena kalau kita nggak kasih ke kucing jadinya mubazir. Sedangkan orang-orang yang mubazir itu termasuk saudaranya setan. Dan tadi takut hal-hal kecil kalau terus berulang dilakukan jadinya menjadi dosa yang banyak apa besar? Menjadi dosa enggak dibolak-balik saya mabuk. Lalu bagaimana atuh kalau terjadi yang seperti itu? Udah bener Neng Raisa mah udah bener seperti itu. Dan pelajarannya buat kita apa? Iya, jangan buang-buang makanan. Terlihat sepele, itu dosa kecil, mubazir dosa kecil, tapi kalau makin dilakukan makin banyak. Bahkan ini peringatan buat kita. Akibat kita yang sering meremehkan dosa, terutama dosanya dosa kecil. Apa kata Nabi? Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, kata Nabi. Ketika seorang hamba melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan di dalam hatinya titik hitam. Kalau dia terus melakukan, titiknya makin banyak dosa walaupun kecil, titik hitamnya makin banyak, makin gede, makin banyak. Kalau makin banyak dosa, nggak kita tobatin, nggak kita istighfarin, nanti hati kita penuh dengan titik-titik dosa. Kalau hati kita udah dipenuhi sama titik dosa, naudzubillah, nanti takutnya hatinya sakit,
amit-amit hatinya mati. Kalau hati udah mati, nasihat apapun tidak akan masuk kepada hati itu. Na'udzubillahi min. Makanya ibu hati-hati, jangan meremehkan dosa kecil. Makanya di kitab Nasaihul Ibad, Allah itu pernah mewahyukan kepada Nabi Uzair. Kata Allah, ya Uzair, idza aznabta dzanban saghiran fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man aznabtalah. Uzair, kata Allah, ketika engkau melakukan dosa kecil, jangan lihat kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa, tapi lihatlah siapa zat yang engkau durhakai. Jadi Ceedo, Cepatim, Ceiis, kalau lagi bikin dosa kecil tuh jangan lihat dosanya, lihat ibu lagi dosa ke siapa? Ke Allah. Ibu nggak malu sama Allah bikin dosa walaupun dosanya kecil, sedangkan Allah yang ngasih nafas kita, Allah yang ngasih kehidupan kita, Allah yang ngasih rezeki ama kita malah ngebelakangin Allah. Ngapa lu biarin deh gitu, kita ke Allah pantas begitu. Makanya jangan lihat kecilnya, tapi lihat kepada siapa kita durhaka. Bu, Bu, mulai dari sekarang jangan pernah meremehkan dosa kecil. Tadi apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak bukitnya. Begitu. Ya. Termasuk ini Pak Ustadz, mohon maaf ya. Silakan. Kalau ada yang ulang tahun kadang-kadang tuh mohon maaf Bu ya, kue dicok gini Pak Ustadz. Itu kan termasuk buang-buang makanan Pak Ustadz ya. Sebetulnya itu mubazir, buang-buang makanan. Iya, kuenya ditemplokin ke muka, crot gitu. Tapi ada juga Kang Bedu, itu di video itu sempat viral juga di media sosial itu, tapi orang luar ya. Iya, orang luar. Ditemplokin begitu sama istrinya, jadi berantem. Iya, pas pernikahan tuh. Iya, pas pernikahan. Iya. Iya, makanya jangan menganggap. Soalnya ibu masih ada lilinnya, bu nancep ke mata. Sama ini Pak Ustadz, mohon maaf. Kan ibu-ibu kan suka kalau lagi pengajian nih. Betul. Takut mau bazir, dibuang sama yang punya rumah, makanannya dibawa ke tas, masukin. Iya. Kalau itu masih kayaknya udah kebiasaan ibu-ibu ya. Bukan ibu-ibu yang di sini. Iya. Kenapa Bu? Kan daripada dibuang Pak Ustadz apa yang punya rumah. Oh enggak, bukan kebiasaan ibu-ibu, bukan katanya. Bukan. Kebiasaan bapak-bapak itu. Bapak. Iya benar, salah ya Allah. Bapak-bapak itu mah kebiasaannya. Di pengajian, buah-buahan, kue, ambil sapu tangan, taruh jeruk, pisang, kue-kue, masukin tas. Itu kan daripada mubazir dibuang, nggak apa-apa kan Ustaz? Cakep. Cakep banget. Daripada mubazir mending begitu. Bu, boleh saya lanjutin nggak? Lanjut Ustaz. Jadi kenapa kita tidak boleh meremehkan dosa kecil? Tadi itu kalau makin banyak dosanya, kita nggak istighfarin, kita nggak mohon ampun ke Allah, makin banyak kan titiknya, hatinya ketutup. Betul, oleh noda hitam. Betul, nasihat nggak bakal bisa datang. Ujungnya jadi apa? Dosa ibu makin banyak. Dinasehatin sama suami nggak kena, dinasehatin sama Allah juga nggak kena di Al-Quran. Akhirnya apa? Ya ini mah cara satu-satunya kata Allah nih, biar dia inget sama saya, kayaknya harus coba saya kasih musibah ini mah. Tiba-tiba ibu kenapa Bu? Abis itu baru inget, ya Allah kenapa saya begini, kenapa saya begini, kemarin kemana aja. Makanya ibu hati-hati, jangan pernah meremehkan dosa. Takutnya kita makin jauh dari Allah, nanti Allah tegur kita dengan hal yang tidak kita sukai. Mumpung Allah masih baik sama kita, yuk dosa kecilnya kita barengin dengan istighfar, biar tidak menjadi numpuk dan menjadi dosa yang makin banyak. Bu, Bu, jangan Bu ya, sedikit-sedikit bikin dosa, sedikit-sedikit bikin dosa kok sedikit-sedikit. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa.
dosa. Akang bedu, Dosa. ibu-ibu, Dosa. akang bedu, Dosa. ibu-ibu. Dosa. Alhamdulillah. Lah, nggak kebagian Pak Ustad? Hah? Kok nggak kebagian? Kan saya yang nyanyinya. Oh, iya. Iya. Ntar saya bagi dah. Oke, baik, sekarang kita tepuk tangan Bu untuk Ustaz Cep ya. Sekarang kebagian kesempatan untuk bertanya lagi nih. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ada nih. Ya silakan Ibu. Ya, yang mana ini sini? Nih Ibu ini. Ibu mana? Ibu ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti dari Jamaah Nurul Hidayah. Iya. Ibu Siti. Iya. Dari Jamaah Nurul Hidayah Cikarang. Iya, Cikarang. Saya mau tanya dong Pak Ustadz. Boleh, silahkan. Ini terjadinya di kalangan ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang mana? Ini semua kita. Oh, termasuk ibu saya, ya, termasuk ibu. Jadi kan gini, banyak ibu-ibu yang suka pakai daster lengan pendek, tapi pakai kerudung bergo gitu. Hah? Jadi ibu-ibu kan sering keluar kayak beli sayuran gitu. Iya. Nah terus kan nggak sadar si tangan itu kan kelihatan gitu. Iya. Kalau misalkan ada yang melihat kayak bukan muhrimnya kan itu dosa ya. Ya terutama tukang sayurnya yang lihat, ya kan? Ibu beli apa? Beli labu, beli tomat, beli pepaya gitu kan. Iya. Nah, di sini saya mempertanyakan bukan masalah dasternya ya. Nah, Masalah dosa kecil biar enggak jadi besar gitu Pak Ustadz. Tolong minta penjelasannya Pak Ustadz. Siap. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini tolong penjelasan apanya nih? Dasternya apa? Ya, dasternya. Ini dasternya. Dasarnya paling ibu-ibu belinya di online itu 103 biasanya. Iya. Beneran serius. Ada yang lebih murah lagi yang 104 ada tuh. Kok bisa murah Pak Ustad? Emang murah-murah. Murah-murah. Sampai ada bos daster tahu di itu tuh di tempat di yang kuning-kuning itu. Oh di keranjang, Di kuning kuning, mangga dua. di Sipo di Sipo. Di Ciempok. Simpo, iya. Iya di Empok. Ibu tadi kebayanya yang kebaya. Tapi Keranjang, tadi keranjang. apa tadi Bu? Dasternya. Dasternya ibu yang berapaan? Daster pendek. Oh daster Daster pendek. pendek. Daster kalau daster panjang nggak daster? Tapi kan ada daster yang tangan pendek. Saya udah menangkap sih pertanyaannya. Saya nggak nangkep. Saya nggak banyak. Kok saya bener Anda tidak fokus. minum ini. Iya. Fokus kan? Ada asin-asinnya. Wow, kayak kenal itu mereknya. Ya. Oke. Jadi bagaimana? Mohon penjelasan Ustadz tentang perilaku yang dianggap remeh dengan beli sayuran cuma pakai daster yang lengan pendek, pakai bergo. Nah, Baik, ya. siap. Emang itu tuh kebiasaan ibu-ibu ketika beli sayur. Saya tukang sayur nih. Iya, set. Yur. Bang sayur bang. Empo Siti. Siti namanya. Itu yang tadi nanya Siti. Kang Udin. Dia- Kang Udin namanya kan? Yang bagus dong, mentang-mentang tukang sayur maksudnya Udin namanya. Saya juga jangan Siti atau namanya. Ya iya. Ibu Sophia. Siti Sofia Sofia, panjangnya. ya. Bagus, Siti Sofia. Ada sayur nih. Nah, Jeffrey Nicole. kan sayur kayak Nicole. Kan biar bagus. Oh iya dah. Beli apa teh? Po. Beli Ada sayur asem, sayur sop, sayur bayam sayur apa? yang ditakutin. Sayur apa? Sayur mayor. Iya. 1 juta rupiah. Balik yuk. Gak jadi beli nih, ya, tebak-tebakan. Langsung jawab dulu. Oh iya langsung jawab. Gampang tuh tinggal dipotong. Dijawab dah tuh Pak Ustadz. Baik, Ya. Ibu, kebiasaan ibu-ibu ini hal kecil tapi disepelein. Menutup aurat wajib atau tidak? Wajib. Kadang ibu-ibu cuman ke tukang sayur doang,
bergoan, pakai daster pendek. apa tadi daster pendek, suka kelihatan tuh. Iya. Itu aurat atau tidak? Dosa atau enggak? Dosa. Dosa, Bu. Ibu, hati-hati tadi, dosa kecil bisa menjadi dosa. Mending kalau ibunya masih sadar itu dosa, pas sampai ke rumah, astagfirullahaladzim, kenapa saya tadi pakai yang pendek begitu ya? Mana Mang Udin ngeliatin lagi. Astagfirullahaladzim. Itu mending, Iya. karena ibu barengin dengan istighfar. Ada kita kadang Bu, ketika melakukan dosa itu bukannya istighfar, malah bangga. Din, Ibu-ibu. Ibu. Kesini. Tahu Mang Udin tukang sayur? Tahu lah. Yang ganteng kayak Jeffrey Nicole itu. Iya lagi. Lu kenapa sih? Tadi kan aku pakai baju yang segini ya. Terus itu kayak ngeliat tangan aku kayak. Lu tahu nggak sih rasanya kayak gimana? Udah bikin dosa, bangga lagi. Hati-hati Bu. Banyak sekarang orang-orang melakukan dosa, tapi mereka bangga, bukan malu. Di media sosial, apalagi anak-anak muda tuh yang belum nikah, dia satu apartemen, tapi dia mengumbar kemesraan. Udah gitu didukung tuh sama netizen. Ih ya Allah, so sweet banget ya, couple goal banget. Hati-hati. Apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku, kata Nabi, yang dosa pasti diampuni sama Allah kecuali orang-orang mujahirin, orang-orang yang bikin dosa tapi dia bahagia, bangga menampakkan perbuatan dosanya. Malam bikin dosa, pagi-pagi cerita, Kang Bedu apal enggak? Tadi malam saya habis dari mana? Oh, dugem. Iya bener. Duduk gemeter. Malam bikin dosa, padahal Allah udah tutupin dosanya. Dia cerita ke teman-temannya. Biasanya ada bapak-bapak yang begitu Bu ya. Dia udah bikin dosa tuh bapak-bapak, cerita sama teman-temannya seolah bangga. Tahu Neng Putri? Tahu dong. Kemarin gua bonceng. Istri tahu nggak? Ya kagak lah. Ih gila lu cakep banget. Orang bikin dosa bangga. Hati-hati kata Nabi. Orang yang berbuat dosa tapi dia bangga dengan perbuatan dosanya, malah dia umbar perbuatan dosanya, tidak akan Allah ampuni dosanya. Na'udzubillahi min. Jadi jangan bangga menceritakan dosa kita Bu ya. Kecuali kita ingin melakukan pengakuan tobat. Betul. Baru minta ya sama Allah, ngaku sama Allah ya. Ya betul sekali. Gitu. Kayak tadi ibu yang pakai daster tuh. Iya. Ibu mungkin lupa tadi. Bukan apa-apa Ustadz, masalahnya kasihan Bang Udinnya. Kenapa? Gak seberapa bagusnya tapi dosanya gede banget. Iya. Tapi kayaknya Mang Udin gak lihat. Gak lihat ya. Tapi jadi tukang sayur itu emang double tahu dosanya. Satu. Kalau ada ibu-ibu yang begitu, biasanya tukang sayur itu kalau di komplek itu kan gerobak sayur buat ibu-ibu bukan hanya sebagai perputaran ekonomi, tapi sebagai perputaran informasi. Oh, pertukaran informasi. Iya. Pasti sambil milihin buncis tuh. Iya. Apal Bu RT? Oh, apal Bu RT. Bang Udin ini buncis yang ini lagi Bu Udin. Kenapa Bu RT? Mobil baru kan kemarin dia. Paling itu mobil dinas kantor suaminya. Bukan mobil dinas. Kemarin. Bang Udin cabai Bang Udin ya. Iya. Uang saya itu nggak saya karetin, hilang 100.000. Saya mah curiga. Sama. Uang saya juga nambah 100.000. Berarti Anda tuyulnya ya. Ya, tepuk tangan buat Ibu Siti ya Bu ya. Oke. Seperti itu. Kalau ada perasaan menyesal dan berdosa bersalah telah melakukan dosa, itu masih diampuni dia. Tapi kalau bangga dan menceritakan kembali dosanya, itu yang nggak diampuni, bahaya. Betul, naudzubillah. Jangan sampai seperti itu. Oke, baik. Setelah Ibu Siti,
Siapa yang mau tanya? Bang Udin. Bang Udin sebelahnya. Ya Ustazah yang ini. Oh yang ini. Ustazah dulu. Silakan Oke, silakan, Umi. Ibu. Langsung boleh Ibu. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Umi Neni Suryani dari Majelis Salim Al Barkah Cikarang Barat. Ya, Umi Neneng panggilannya. Umi Neni. Umi Neni, baik. Neni. Ya, saya ada titipan pertanyaan Pak Ustadz dari tetangga yang tahu mau ke BTV. Titip pertanyaannya gini, suaminya, beliau suami istri, suaminya ini masih muda, pasangan muda. Jadi kalau suaminya selalu ikut ngobrol bersama-sama dengan ibu-ibu. Lah, begitu? Iya, bareng-bareng gitu maksudnya. Ikut nimbrung maksudnya gitu? Iya, tapi suaminya ini suka usil. Oh. Non teh ceriwis gitu. Suka tepok-tepok pundak ibu-ibu. Cunihin kalau harus namanya. Cunihin, betul. Nah, suka apa juga ke pipinya ibu-ibu juga ditowel. Suka bilang, gemes. Iya, gemes ke ibu-ibu gitu. yang lain. Iya. Aduh. Istrinya sering menasehati ke suaminya, jangan begitu Pak, itu nggak boleh, gitu kan? Nanti jadi timbulnya ada kecurigaan, salah paham. Ya, salah paham, dibilangnya kan itu pelecehan, iya pelecehan. Suaminya jawab, itu mah nggak apa-apa, cuman toel-toel aja gitu. Itu mah nggak termasuk dosa. Nah, Pak Ustadz, mohon dijelaskan bagaimana untuk penjelasan kepada suaminya agar suaminya tidak berbuat semena-mena lagi dalam pergaulan sehari ke teman-teman istrinya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin biar suaminya nggak suka nyubit-nyubit Noel, tangannya dipakai sarung tinju. Mau nyubit susah kan? Pakai sarung tinju. Nanti Bu Umi Neni ya, nanti jawabannya nanti akan Ustadz jawab setelah ini ya. Bagaimana menghadapi suami yang suka gabung ngobrol sama ibu-ibu, bercanda, toel-toel, nyubit-nyubit pipi. Nah itu bagaimana menasihati suami yang seperti itu agar tidak timbul fitnah, bahkan mengarah kepada pelecehan, salah paham, dan bisa jadi itu mungkin karena bukan muhrim kan jatuhnya mungkin apakah itu termasuk zina kecil atau apa seperti apa. Nanti Pak Ustadz ya, kita akan dengarkan jawaban dari Pak Ustadz setelah ini. Jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.